Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih akan menguber soal TNI. Ada dua kejadian, yaitu kendaraan Koopsus ya, Koopsus, Komando Operasi Khusus, Koopsus, bukan Kopassus ya. Dan juga perintah dari Maijen Dudung Abdurrahman, Pangdam Jaya, untuk menurunkan baliho Habib Rizik Syihab. Nah, ini kan menjadi polemik di masyarakat karena seolah-olah mengundang keterlibatan TNI dalam politik. Ini ada pernyataan dari Andi Arief ya. Luar biasa nih, Andi Arief, Fadlizon, siapa lagi yang sering memberikan pernyataan, wasekjen dari Partai Demokrat yang mantan aktivis kontrasi, pengamat politik militer, yang mengatakan bahwa pencopotan baliho HRS berujung perang opini, teori konspirasi jabatan Panglima TNI digaungkan. Luar biasa ya, karena kita tahu bahwa Marsikal TNI Hadi Cahyanto, Panglima TNI, akan pensiun, dan Desember nanti mungkin biasanya hari angkatan bersenjata itu akan ada Panglima TNI yang baru. Nah, saya memprediksi tidak hanya itu, mungkin juga reshuffle kabinet. Jadi satu paket, Panglima TNI pensiun, kalau dia anggap berjasa dia akan digeser kepada portofolio kementerian, dan sekarang sedang perang ya untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Demikian juga Kapolri yang akan pensiun pada tanggal 30 Januari tahun depan. Jadi sangat mungkin Desember nanti akan ada dua pergantian ya. Ini ada pernyataan dari pengamat ya, menarik untuk kita ulas ya. Backfire pasti ke Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman. Ini bukan soal berani atau jago-jagoan, tapi kita bicara mengenai namanya apa? Function ketatanegaraan ya, division of labor, pembagian tugas. Pada era reformasi ini TNI ditarik dari ranah politik ya, dihentikan yang namanya dwi fungsi ABRI, sekarang TNI, karena itulah tuntutan reformasi yang paling substantif selain pemberantasan KKN dan juga reformasi konstitusi atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sobat RH sekalian, memang saya sendiri juga dan beberapa pengamat lainnya sudah memprediksi dan sering sekali menggarisbawahi soal adanya keterlibatan sedikit demi sedikit TNI dalam politik. Demikian juga Polri. Ya, sebagaimana misalnya mereka menduduki jabatan-jabatan sipil tetapi masih aktif. Ya, sebagai contoh misalnya beberapa 1, 2, 3 misalnya paling tidak komisaris BUMN yang berasal dari Polri, polisi, dan juga tentara aktif. Ada juga misalnya jabatan-jabatan sipil dalam hal penanganan COVID-19 yang melibatkan seperti misalnya KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat ya, sebagai wakil dari Erick Thohir, dan masih banyak lain. Nah, persoalan terbesar sobat era sekalian adalah ketika TNI ditarik di dalam wilayah politik, katakanlah karena mungkin pemerintahan Jokowi dan juga pengikut-pengikutnya dan gengnya juga agak kewalahan menghadapi kelompok-kelompok kritis di masyarakat yang memiliki pendukung yang besar seperti FPI misalnya, maka tidak ada cara lain kecuali melibatkan TNI yang dianggap mungkin akan bisa menakut-nakuti dalam tanda kutip kelompok FPI agar mereka tidak
melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap bisa sewenang-wenang atau semena-mena dan cenderung melanggar hukum misalnya. Tapi sobat era sekalian, seperti yang saya katakan, kalau itu soalnya, saya sering mengatakan tidak ada orang di masyarakat kita atau kelompok masyarakat di negara ini yang boleh melakukan tindakan sewenang-wenang, melanggar hukum. Tidak boleh. Jadi semua orang harus tunduk pada hukum. Berlaku prinsip equality before the law. Tidak ada kelompok atau orang yang boleh berada di atas hukum. Nah, kalau misalnya FPI dan kelompoknya dianggap melakukan pelanggaran hukum, maka proseslah secara hukum. Tapi jangan lupa, negara kita adalah negara demokratis yang melindungi kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Kalau kesalahan dilakukan oleh orang, maka proseslah orangnya. Jangan organisasinya yang diberangus. Kecuali bisa dibuktikan organisasinya betul-betul melanggar hal-hal yang memang tidak diperkenankan, seperti mengajarkan komunisme, marxisme, leninisme dan lain sebagainya, atau ideologi yang tidak kompatibel dengan Pancasila misalnya. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan pernyataan dari Dudung Abdul Rahman ini hanyalah pernyataan yang kalau dibilang keselio lidah juga tidak ya, tapi tidak menggambarkan karakter TNI masa kini. Karena proses reformasi kita sudah berjalan selama 22 tahun. Artinya harusnya dui fungsi ABRI ya, yang sudah dihilangkan tersebut sudah terinternalisasi dengan baik. Tidak ada pikiran-pikiran dari TNI, terutama generasi muda, untuk masuk lagi ke wilayah politik. Karena tidak akan kompatibel. Senjata tidak mungkin disatukan dengan demokrasi. Karena demokrasi itu mengandung sebuah proses di mana orang harus take and give, bisa bersilang pendapat, bisa beradu opini, dan dicari yang terbaik atau dalam proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi senjata tidak bisa dibawa musyawarah mufakat. Senjata itu adalah alat koersif. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan kita tidak lagi mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini, merintahkan penurunan baliho dan juga mengancam untuk membubarkan FPI. Dan juga pemerintah sekarang sebaiknya jangan main-main, misalnya dengan melibatkan TNI dalam wilayah politik, walaupun itu cuma sedikit. Karena kalau sudah masuk ke wilayah politik akan susah lagi kembalinya. Karena setiap orang pasti suka akan kekuasaan, apalagi bila kekuasaan itu bisa diperoleh dengan cara yang jauh lebih mudah dengan kekuatan senjata. Sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, dioper pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.